Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan perbincangannya. Saya ingin ke Mas Hanta yang juga sudah bergabung. Sudah lebih dari 5 bulan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dideklarasikan, tapi hingga sekarang masih belum jelas siapa capres, siapa cawapresnya. Mungkin capres sudah sedikit jelas, tapi cawapresnya belum tentu. Jadi bagaimana menganalisa dinamika yang terjadi hingga saat ini, Mas Hanta? Ya, kalau targetnya adalah koalisi kandidasi, yaitu pencalonan, kan ya, Gerindra dan PKB sudah memenuhi syarat untuk mendaftar. Kalau hanya kandidasi, pencalonan, tetapi kita tahu bahwa Gerindra dan PKB tentu tidak hanya ingin membangun koalisi kandidasi yang terdaftar pada bulan Oktober nanti, tapi juga ada faktor eleksi, yaitu koalisi eleksi untuk memenangkan pertarungan. Sehingga itu juga menjadi faktor. Yang kedua adalah pertimbangan siapa cawapres. Ini menjadi titik krusial, di mana posisi capres sekarang ini tidak ada incumbent, tidak ada satu capres pun yang memiliki angka psikologis di atas 60% seperti SBY dan Jokowi di periode kedua. Lalu 3 capres yang potensial cukup kuat ini memiliki margin yang relatif kompetitif, yang sangat tipis, maka variabel cawapres menjadi menentukan. Nah, titik krusialnya di sini yang membuat rumit tanda petik, sekaligus ada kerentanan kalau terlalu cepat menentukan satu paket. Jadi sebenarnya koalisi ini bisa mencari jalan titik temunya dulu. Kalau menurut saya KKIR bisa mengumumkan atau mendeklarasikan capres dulu. Misalnya mengumumkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu dulu titik tengahnya kalau ada kesepakatan. Tapi kalau misalnya Pak Muhaimin atau Pak Erlangga juga sama-sama membidik posisi cawapres, sulit itu tercapai. Nah, jadi kalau itu dilakukan, itu menguntungkan stabilitas si Pak Prabowo-nya misalnya secara elektabilitas. Tapi kalau misalnya ini tidak diawali dengan titik temu dulu, menurut saya agak sulit ya. Jadi kalau bicara koalisi itu kan ada 3, kandidasi, eleksi, dan governability. Governability itu nanti kalau sudah terpilih, komposisinya dicari formula yang terbaik. Tapi sebaik apapun, kalau tidak bisa memenangkan pertarungan, percuma formula itu. Kalau ingin memenangkan pertarungan, syaratnya harus masuk gelanggang, kandidasi dulu. Jadi Gerindra dan PKB sudah bisa. Pak Prabowo berpasangan dengan Caimin, dengan Gus Muhaimin, itu untuk memenuhi tiket sudah melampaui. Tapi saya kira ada pertimbangan Pak Prabowo yang sudah memiliki berpengalaman dalam bertarung 2 kali, membutuhkan cawapres yang kontributif secara elektoral, tentu termasuk Pak Muhaimin, termasuklah Pak Erick Thohir, termasuklah kandidat-kandidat yang lainnya mungkin yang akan diperhitungkan seperti Bu Khofifah dan sebagainya. Ini yang dicari cawapresnya kontributif secara elektoral untuk menambah tadi karena marginnya sangat tipis. Yang kedua, cawapresnya harus memiliki akseptabilitas yang tinggi di antara para partai-partai yang berkoalisi, para kingmaker, para ketua umum. Ini penting, bisa dari partai, bisa dari luar partai, ditambahlah tadi kalau bonusnya topangan logistik. Jadi ini yang saya kira tidak hanya di KKIR, tapi juga di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk wakilnya Ganjar. Kan PDIP bisa mengumumkan wakilnya Ganjar, langsung daftar, tapi belum. Nah, faktor ini yang saya kira juga menjadi pertimbangan bagi koalisi untuk menentukan. Dan seperti saya sejak awal memprediksi bahwa capres akan diumumkan lebih awal daripada cawapres. Cawapres kita tidak bisa mengharap lebih cepat. Dugaan saya pengumuman cawapres akan belakangan, mendekati pada batas waktu pendaftaran kan ya. Mungkin begitu ya kira-kira gambarannya. Kalau soal survei sedikit tadi, kan ya tadi sempat sampaikan, ya kalau Pak Jazilul, politisi pada umumnya biasanya pasti senang meresponnya berdasarkan hasil. Kalau hasilnya bagus buat partainya pasti diapresiasi. Bahkan dipasang itu di media sosial partai-partai. Nah kalau lagi enggak, biasanya enggak. Jadi kira-kira gitu. Tadi termasuk Pak Anies. Saya ingin mengingatkan bahwa survei Poltreking Indonesia mengumumkan nomor 1 Anies barulah Pak Ahok, Mas Anies. Pada bulan Februari 2017 sebelum beberapa hari pencoblosan putaran pertama. September 2016 saya ingin mengingatkan juga, Poltreking juga memprediksi Anies berpotensi bisa mengalahkan incumbent. Di media rekam jejak masih ada. Yang itu dibawa oleh Sandiaga Uno, Bang Habib bisa cek ke Pak Prabowo, ke Gerindra dan lain sebagainya. Survei kami. Jadi ini saya kira secara utuh ya, memang tidak bisa digeneralisir data. Tapi apapun kan ya, sedikit lagi, yang kita bicarakan, 3 capres yang sekarang ini yang kuat itu, basisnya apa coba? Ketua umum partai? Bukan, karena elektabilitasnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan survei. Suka atau tidak suka, tergantung cari survei yang kredibel.
Ganjar didukung oleh PDI Perjuangan karena elektabilitasnya. Kalau karena kekuatan dia di struktur kekuasaan, pastilah Mbak Puan yang akan dipilih. Tapi Ganjar. Kenapa di KKIR menguat Prabowo? Karena potensi elektabilitas Pak Prabowo tertinggi, terkuat dan berpeluang menang. Mengapa Anies Baswedan yang diusung oleh Pak Surya Paloh? Karena potensi kemenangan juga karena elektabilitas. Jadi faktor ini yang saya kira tinggal partai-partai kubu memilih mana data yang bisa dipegang, kredibel, akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini faktornya, kalau keliru dalam mengambil data, itu menjadi separuh kekalahan. Tapi tepat dalam mengambil data, menyusun strategi juga menjadi jalan kemenangan. Dan terakhir satu lagi, kan ya, saya kira mereka juga mengkalkulasi kombinasi ya, formula. Tadi sudah sempat disinggung, Jawa luar Jawa, nasionalis religius, senior yang muda, militer sipil, politisi, teknokrat, dan lain sebagainya, itu akan menjadi berbagai macam formula. Itu mungkin sedikit kerumitan yang bisa jadi baca sebagai strategi, tapi menurut saya bukan strategi, belum mendapatkan titik temu yang tepat begitu. Belum dapat titik temu, meninggikan posisi tawarnya supaya harga tiketnya makin mahal. Oke, belum dapat titik temu, formulanya itu juga menjadi penting untuk kunci kemenangan, bukan ke depannya. Saya nanti akan minta tanggapan ke Pak Jazilul dan juga Pak Habib, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi.